Kembali lagi bersama Ngadiluih di hari ini. Bersama saya Serina Hadmil Aini. Dikabarkan pada tanggal 25 Agustus 2025, tepatnya pukul 10 pagi atau 10 WIB di sini di Pare Kediri, Jawa Timur. Ya, di Pare Kediri, Jawa Timur terjadi kecelakaan tunggal yang memakan korban akibat motor dengan rem yang tidak massah ya guys ya. Tidak massah. Mbak-mbak mengenakan mio hitam dan memakai baju hitam dan juga inisial tidak dikenali. Dia mengerem secara mendadak dan alhasil dia terjatuh di depan suatu ekspedisi yang ada di Ngadiluih. Dengan penolong yang berinisial SK dan juga YF, penolong berinisial YF dan juga SK yang pada saat itu tidak mengenali, yang maksudnya tidak mengenali, langsung menolongnya dan menanyakan apakah kakaknya sudah baik-baik saja. Ternyata kakak itu hanya tertawa dan pergi begitu saja. Sungguh miris dan malang. Kenapa ya orang seperti itu bisa ada di muka bumi ini? Dan berita yang kedua, dikabarkan ada ikan cupang bernama Awik dan juga Rega di suatu ekspedisi yang ada di Ngadiluih guys ya. Suatu ikan cupang dinamain dengan nama manusia, itu kayak seperti gimana gitu ya gak sih? Pastinya ya. Langsung aja ya, kakaknya yang masih bingung-bingung bisa di komen. Dan berita yang terbaru datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa ex Wakil Menteri Ketenagakerjaan Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel IEG terkait temuan 4 buah ponsel di plafon rumah dinasnya. Ponsel tersebut ditemukan saat penyidik KPK melakukan penggeledahan di rumah dinas Nodel di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan pada Selasa 26 Agustus 2025. Pemeriksaan Noel untuk mendalami apakah ponsel yang ditemukan di plafon rumah tersebut sengaja disembunyikan atau tidak. Penyidik juga akan membuka isi dari ponsel tersebut untuk mengetahui informasi-informasi terkait korupsi yang menjerat Noel. Tentu nanti dalam proses pemeriksaan kepada yang bersangkutan itu juga akan ditanyakan, termasuk juga isi dari BBE tersebut. Nanti akan kita buka. Kita akan melihat informasi-informasi dalam BBE tersebut, ucap dia. Selain ponsel, penyidik KPK juga menyita sebuah mobil Toyota Alphard. Mobil itu sudah dibawa ke gedung KPK hari itu juga. Mobil aparat B2364UYH itu ditempatkan di area parkir belakang gedung KPK. Budi mengatakan penyidik sudah memiliki informasi awal dugaan kendaraan tersebut merupakan hasil tindak pidana korupsi. Meski demikian, dia belum bisa menjelaskan asal-usul kendaraan tersebut. KPK juga sedang mencari 3 mobil lainnya, yaitu Land Cruiser, Mercy, dan BAIC yang dipindahkan dari rumah dinas Wamen pasca operasi tangkap tangan OTT pada Rabu 20 Agustus 2025 malam. KPK mengimbau para pihak yang memindah mobil-mobil tersebut agar kooperatif dan menyerahkan keadaan tersebut. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan 11 tersangka dalam kasus dugaan korupsi pungutan liar sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Salah satu Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI Immanuel Ebenezer. KPK menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yakni IPM, kemudian GAH, SB, SK, IEG, Immanuel Ebenezer, Gerungan, FRZ, HS, SKP, SUP, TEM, dan MM. Ketua KPK Setio Budianto di gedung KPK, Jumat 22 Agustus 2025. Setio mengatakan Irfan Bobi Mahendro selaku koordinator bidang kelembagaan dan personil K3 Kemenker tahun 2022 sampai 2025 menerima aliran uang
dengan jumlah 69 miliar terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3. Uang tersebut diterima Irfan Bobi Mahindra selama kurun waktu 2019 sampai 2024 melalui perantara. Sejumlah uang tersebut mengalir kepada pihak penyelenggara negara, Saudara Immanuel Ebenezer Gedungan sebesar 3 miliar pada Desember 2024, kata Setio. Akibat perbuatan Noel dan 10 tersangka lainnya dipersangkakan pasal 12 huruf E dan pasal 12 B UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai telah diubah dengan UU 20 tahun 2001 JO pasal 64 ayat 1 KUHP. JO pasal 55 ayat 1 ke KUHP. Terima kasih teman-teman, kabar yang bisa aku beritakan di hari ini. Supaya kita bisa bertemu di segmen selanjutnya.